Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bintang Nur Ramadan, mahasiswi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peristiwa sosiologi yang terjadi di sekitar saya, terutama pada lingkungan sekolah dan kampus. Materi pertama yaitu pendidikan dan masyarakat. Pendidikan dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mampu berperilaku dan berpikir secara baik dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, masyarakat adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan membentuk sistem sosial, di mana pendidikan berperan sebagai sarana pewarisan nilai, norma, dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks sekolah atau kampus, fenomena sosiologi yang terjadi sangat dipengaruhi oleh dinamika hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Materi yang kedua yaitu sosialisasi dan penyesuaian diri. Nah, sosialisasi di sekolah adalah proses di mana siswa belajar norma, nilai, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan lingkungan sekolah agar dapat menyesuaikan diri dengan baik. Sekolah sebagai lembaga sosial berperan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa melalui interaksi dengan guru, teman sebaya, dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Nah, adapun fenomena atau peristiwa yang sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Yang pertama itu interaksi guru dan siswa. Guru berperan sebagai agen sosialisasi utama yang tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tapi juga membimbing siswa dalam memahami nilai-nilai sosial dan etika berperilaku di sekolah. Guru menjadi model yang berperan yang harus diikuti oleh siswa. Yang kedua, interaksi antar siswa. Melalui interaksi dengan teman sebaya, siswa belajar keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, dan komunikasi. Misalnya, siswa belajar bergantian berbicara, menghormati pendapat teman, dan menyelesaikan konflik secara damai. Yang ketiga, kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Kurikulum sekolah mengajarkan nilai-nilai penting yang berlaku di masyarakat. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan minat sekaligus belajar berinteraksi secara lebih luas. Yang keempat, penyesuaian diri. Proses sosialisasi di sekolah membantu siswa mengenali dan menyesuaikan diri dengan aturan, budaya, dan norma sekolah. Misalnya, siswa belajar disiplin waktu, tata tertib, dan tanggung jawab sebagai bagian dari komunitas sekolah. Penyesuaian ini penting agar siswa dapat berperilaku sesuai dengan standar yang berlaku dan membentuk kepribadian yang baik. Nah, ada contoh peristiwanya di sekolah. Contohnya seperti di lingkungan sekolah, misalnya saat orientasi siswa baru, mereka diperkenalkan dengan aturan sekolah, norma berperilaku, dan cara berinteraksi dengan guru serta teman. Proses ini merupakan tahap awal sosialisasi yang membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Jika siswa melanggar aturan, sekolah memberikan sanksi sebagai bagian dari pembelajaran, disiplin, dan penyesuaian diri. Kemudian, materi yang ketiga yaitu mengenai pendidikan dan perubahan sosial. Nah, pendidikan dan perubahan sosial memiliki hubungan yang sangat erat, di mana pendidikan berperan sebagai agen utama dalam mendorong dan merespons perubahan sosial di masyarakat, khususnya yang ada di sekolah ataupun yang di kampus. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai alat transformasi sosial yang membentuk nilai, norma, dan perilaku individu agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Melalui pendidikan, individu dipersiapkan untuk menghadapi tantangan zaman, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan sikap toleransi yang penting dalam masyarakat yang semakin kompleks dan multikultural. Nah, ada pun fenomena yang terjadi antara perubahan sosial di sekolah ataupun di kampus. Yang pertama, ada inovasi teknologi dalam pembelajaran. Di sekolah, di banyak kampus dan sekolah, penggunaan teknologi digital seperti pembelajaran daring, sumber pustaka digital, dan literasi digital semakin meningkat. Hal ini merupakan respon terhadap perubahan sosial yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi. Kemudian yang kedua, perubahan kurikulum. Kurikulum pendidikan terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat,
seperti penambahan materi kewirausahaan, pendidikan karakter, dan pelatihan keterampilan praktis agar siswa siap menghadapi dunia kerja yang dinamis. Yang ketiga, peningkatan akses dan partisipasi pendidikan. Jumlah peserta didik yang meningkat dan akses pendidikan yang lebih merata mencerminkan perubahan sosial berupa peningkatan kesejahteraan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya adalah peran pendidikan dalam pembentukan nilai sosial. Pendidikan menanamkan nilai-nilai toleransi, persatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman yang sangat penting dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Kemudian ada contoh peristiwanya di sekolah ataupun di kampus. Misalnya, selama pandemi COVID-19 terjadi perubahan sosial yang signifikan dalam metode pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran online secara masif. Hal ini memaksa mahasiswa dan dosen menyesuaikan diri dengan teknologi baru dan pola interaksi yang berbeda, sekaligus mendorong peningkatan literasi digital dan fleksibilitas dalam belajar. Selain itu, kurikulum yang semakin menekankan pendidikan karakter dan kewirausahaan di sekolah menyiapkan siswa untuk menjadi individu yang mandiri dan inovatif, mampu menghadapi perubahan sosial dan ekonomi di masa yang akan datang. Materi yang selanjutnya yaitu pendidikan dan peranata sosial. Pendidikan merupakan salah satu bentuk peranata sosial yang berfungsi mengatur dan mengarahkan perilaku individu dalam masyarakat. Pendidikan adalah peranata sosial yang memiliki ciri-ciri khas seperti memiliki aturan atau norma yang hidup, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tujuan yang jelas, lambang atau simbol, tradisi, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Sekolah dan kampus sebagai lembaga pendidikan merupakan wadah konkret dari peranata sosial pendidikan yang menjalankan fungsi sosialisasi, transmisi nilai, dan pembentukan karakter peserta didik. Adapun fenomena peranata sosial pendidikan di sekolah ataupun di kampus. Di lingkungan kampus misalnya, terdapat mata kuliah pendidikan etika yang berfungsi menanamkan moral dan norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kampus juga memiliki aturan tertulis seperti kode etik mahasiswa dan tata tertib akademik yang mengatur perilaku sivitas akademika. Tradisi seperti upacara wisuda, perayaan Hari Besar Nasional, dan kegiatan organisasi mahasiswa merupakan bagian dari peranata sosial yang memperkuat identitas dan nilai bersama. Di sekolah, penerapan peranata sosial terlihat dari adanya aturan disiplin, sistem penilaian, dan kegiatan ekstrakurikuler yang membentuk karakter siswa. Misalnya, penerapan tata tertib sekolah yang mengatur kedisiplinan waktu dan perilaku siswa membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Materi yang kelima yaitu ruang lingkup antropologi pendidikan. Menurut Somat, ruang lingkup antropologi pendidikan meliputi 3 proses utama yang terjadi dalam pendidikan sebagai bentuk penyesuaian diri dengan masyarakat dan budaya. Yang pertama, proses sosialisasi. Proses di mana individu belajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain di lingkungan sosialnya, dimulai sejak bayi lahir. Di sekolah atau kampus, ini terlihat saat siswa atau mahasiswa belajar norma, aturan, dan cara berperilaku yang diterima dalam komunitas pendidikan. Yang kedua, proses enkulturasi. Proses pembudayaan di mana individu mempelajari dan menginternalisasi nilai-nilai, norma, dan kebiasaan budaya yang berlaku di masyarakat. Di lingkungan pendidikan, ini tercermin dalam pengajaran nilai-nilai moral, etika, dan tradisi yang diwariskan melalui kurikulum dan kegiatan sekolah ataupun kegiatan kampus. Selanjutnya yaitu proses internalisasi, tahap di mana nilai dan norma budaya yang dipelajari menjadi bagian dari kepribadian dan sikap individu, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri secara efektif dalam masyarakat dan lingkungan budaya mereka. Adapun fenomena atau peristiwa sosiologi di sekolah atau di kampus terkait antropologi pendidikan. Pertama, pengaruh budaya lokal dalam kurikulum. Di beberapa sekolah atau kampus terdapat upaya memasukkan kearifan lokal dan budaya setempat ke dalam materi pembelajaran. Misalnya, pengajaran bahasa daerah, seni tradisional, atau nilai-nilai gotong royong.
Hal ini menunjukkan bagaimana pendidikan berperan dalam menjaga dan melestarikan budaya, sekaligus menyesuaikan peserta didik dengan lingkungan sosialnya. Yang kedua yaitu interaksi antar budaya di kampus. Kampus yang memiliki mahasiswa dari berbagai daerah dan latar belakang budaya menjadi tempat berlangsungnya proses sosialisasi dan enkulturasi lintas budaya. Mahasiswa belajar beradaptasi, menghargai perbedaan, dan menginternalisasi nilai-nilai toleransi serta kebersamaan. Ketiga, pembentukan identitas sosial dan budaya. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, organisasi kemahasiswaan, dan tradisi kampus, peserta didik mengalami proses internalisasi nilai-nilai yang membentuk identitas sosial dan budaya mereka, sekaligus menyesuaikan diri dengan norma dan ekspektasi masyarakat akademik. Materi yang keenam yaitu kebudayaan dan pendidikan. Kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Pendidikan merupakan proses transfer kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga pendidikan tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai norma, tradisi, dan karakter budaya yang ada dalam masyarakat. Pendidikan berfungsi sebagai media untuk menginternalisasi kebudayaan kepada peserta didik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku. Nah, ada fenomena sosiologi di sekolah atau di kampus yang terkait dengan kebudayaan dan pendidikan. Yang pertama yaitu kebudayaan sekolah sebagai cerminan masyarakat. Sekolah dan kampus mencerminkan kebudayaan masyarakat di sekitarnya. Norma, nilai, bahasa, dan tradisi yang berlaku di masyarakat juga diajarkan dan diinternalisasi di lingkungan pendidikan. Misalnya, penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan ekstrakurikuler atau perayaan hari-hari budaya lokal di sekolah. Yang kedua, pengaruh kurikulum dan teknologi. Implementasi kurikulum 2013 yang menekankan pembelajaran aktif dan kreatif telah mengubah budaya belajar di sekolah menjadi lebih partisipatif dan inovatif. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran juga mengubah kultur sekolah menjadi lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu interaksi budaya beragam. Di kampus yang memiliki mahasiswa dari berbagai latar belakang budaya, terjadi proses sosialisasi dan enkulturasi lintas budaya. Mahasiswa belajar menghargai perbedaan dan menginternalisasikan nilai-nilai toleransi serta kebersamaan yang merupakan bagian dari kebudayaan yang inklusif. Yang keempat, pembentukan karakter dan identitas. Melalui pendidikan, nilai-nilai budaya seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa nasionalisme ditanamkan kepada peserta didik, membentuk karakter dan identitas mereka sebagai bagian dari bangsa dan masyarakat. Materi yang ketujuh yaitu pendidikan dan transmisi budaya. Pendidikan merupakan bagian dari transmisi budaya yang berperan penting dalam pewarisan dan pengembangan kebudayaan, sekaligus sebagai sarana transformasi budaya agar sesuai dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat. Nah, contoh peristiwa yang ada di kampus atau di sekolah, di mana anak-anak di lingkungan sekitar yang harus membantu orang tua di rumah sehingga tidak melanjutkan sekolah yang mencerminkan ketidakmerataan pendidikan. Yang kedua, sekolah yang mengajarkan nilai-nilai budaya lokal dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran sebagai upaya melestarikan budaya dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, masyarakat yang aktif merayakan tradisi lokal dan menjaga nilai-nilai kebudayaan sebagai bagian dari identitas sosial. Materi yang kedelapan yaitu budaya-budaya belajar. Nah, budaya-budaya belajar adalah keseluruhan kebiasaan, nilai norma, dan perilaku yang dimiliki bersama oleh individu atau kelompok dalam menjalani proses belajar. Budaya belajar mencerminkan cara-cara dan sikap yang diterapkan dalam menghadapi tugas belajar sehingga kegiatan pembelajaran menjadi teratur, terarah, dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Contoh peristiwa yang ada di kampus ataupun yang ada di sekolah. Yang pertama, pegawai pemerintah daerah yang mengikuti pendidikan lanjutan mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan budaya belajar di perguruan tinggi karena perbedaan latar belakang budaya dan etos belajar. Yang kedua, siswa atau mahasiswa yang belajar secara daring menggunakan media sosial dan teknologi digital sebagai bagian dari budaya belajar modern yang dipengaruhi oleh globalisasi.
Yang ketiga, adanya kelompok belajar informal di masyarakat yang memanfaatkan suasana santai dan berdiskusi, bertukar informasi, dan mencerminkan budaya belajar non-formal yang mendukung keterbukaan. Materi yang kesembilan yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan agama. Pendidikan ini menanamkan nilai-nilai persamaan, saling menghormati, penerimaan pemahaman, serta komitmen moral terhadap keadilan sosial dalam sistem pendidikan. Nah, ada pun contoh peristiwa di sekolah maupun di kampus. Yang pertama, terjadinya dialog antara kelompok masyarakat yang berbeda suku dan agama untuk mengatasi konflik lokal. Yang kedua, sekolah yang mengadakan kegiatan pengenalan budaya lokal dan nasional sebagai bagian dari pembelajaran multikultural. Materi yang ke-10 yaitu pendidikan dan mobilitas sosial. Hubungan antara pendidikan dan mobilitas sosial sangat erat, karena pendidikan dianggap sebagai jalur utama untuk mencapai mobilitas sosial vertikal ke atas. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, seseorang memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, dan status sosial yang lebih tinggi. Pendidikan juga membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan akses, pengetahuan, dan keterampilan secara lebih merata. Kemudian ada pun contoh peristiwa di sekolah maupun di kampus. Yang pertama, anak dari keluarga kurang mampu yang mendapatkan beasiswa dan berhasil melanjutkan pendidikan tinggi, meningkatkan status sosial keluarganya.